Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat hari ini, mari saya akan ajak kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Walaupun saat ini secara online, kita percaya Tuhan tetap berhadirat dan siap mengerjakan sesuatu yang besar di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita akan pujikan Ku Menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Bersama kami, haleluya.
Yesus, 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 Kau di sini Tuhan. Kami menyembah-Mu, Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus, 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 Yesus. Yesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Jesus, Jesus, Jesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan renungan firman hari ini, saya akan ajak saudara untuk bersama-sama berdoa. Kita akan datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh mendapat kesempatan belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau yang membukakan rahasia kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau yang mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Bahkan kiranya Tuhan, Engkau yang menolong kami agar kami mampu menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon pertolongan-Mu bagi kami hari ini. Berkaryalah Tuhan, berkuasalah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita masih dalam topik besar, yaitu hidup kebenaran yang lebih benar daripada atau dibandingkan dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Kemarin kita sudah belajar tentang menghakimi. Dan dalam pelajaran menghakimi itu, kita sudah belajar bahwa menghakimi artinya saudara memberikan penilaian terhadap seseorang dan kemudian memberikan hukuman kepada seseorang berdasarkan penilaian yang saudara lakukan. Sekali lagi, itu menghakimi adalah saudara menilai seseorang dan kemudian memberikan hukuman menurut penilaian yang saudara berikan terhadap orang itu. Dalam hal ini, menghakimi berbeda dengan menasehati. Kita harus ingat, menasehati berarti saudara dan saya menyatakan seseorang bersalah atau menilai seseorang bersalah, lalu kemudian memiliki keinginan untuk memperbaiki. Jadi memberikan solusi, bukan hukuman. Memberikan solusi, memberikan arahan, karena kita ingin orang itu menjadi lebih baik. Jadi dari sini kita tahu bedanya antara menghakimi dan menasehati. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun sama-sama memberikan penilaian, tetapi ada beda di dalam orang menasehati dan menghakimi. Sekali lagi letak perbedaannya adalah yang satu menghukum, yang satu ingin memperbaiki. Ya, walaupun menghukumnya itu berdasarkan penilaian berdasarkan keadilan yang dia pikirkan sudah betul. Nah, sudah benar. Nah, demikian saudara, bedanya antara menghakimi dan menasehati. Tetapi hari ini saya akan ajak saudara bersama-sama belajar dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Ini adalah lanjutan dari hal menghakimi kemarin. Tetapi sengaja saya potong menjadi dua bagian supaya saudara bisa lebih mudah menangkap. Kalau menangkapnya sedikit-sedikit gitu ya. Kayak roti kalau besar itu, kalau kita cuil-cuil itu lebih mudah diterima oleh tubuh kita gitu ya kira-kira. Nah, Matius 7 ayat yang ke-6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kata anjing dan babi di sini. Anjing dan babi. Lalu ada kata mutiara. Sekali lagi, jangan kamu memberikan barang yang kudus atau sesuatu yang kudus kepada anjing. Dan janganlah kamu melemparkan mutiara kepada babi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, anjing dan babi itu adalah perlambangan seringkali. Ketika orang Yahudi berkata anjing atau berkata babi, itu adalah perlambangan tentang sebuah kehidupan yang najis, yang rendah. Bapak Ibu bisa nanti cari sendiri di dalam Alkitab tentang anjing. Di dalam Perjanjian Lama juga banyak sekali orang-orang yang menyebut anjing, termasuk ketika dia menganjing-anjingkan dirinya sendiri. Misalnya Mephiboset yang berkata, aku ini anjing mati, tetapi tuanku Raja Daud masih memperhatikan aku. Ya. Kemudian ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, juga Daud berkata kepada Saul, "Bapakku Saul, kamu ini mengejar seekor kutu, seekor anjing saja." Dia menganjing-anjingkan dirinya sendiri, adalah sebuah gambaran kehidupan yang rendah, kehidupan yang najis, kehidupan yang tidak berharga. Demikian juga babi. Babi dan anjing secara umum adalah gambaran kehidupan yang najis, rendah, dan berharga. Jadi ketika Yesus berkata hal ini, dia adalah sebuah kata kiasan, bukan kata-kata yang sesungguhnya. Ada maksud di balik kata-kata ini. Seperti misalnya peribahasa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kan begitu ya. Jadi tidak selalu seperti yang ditulis, seperti yang dikatakan. Ada maksud yang tersembunyi di balik ini. Jadi sekali lagi saya sudah katakan, anjing itu adalah anjing dan babi, itu menunjukkan kehidupan yang najis, tidak berharga, ya, tidak dipandang berharga, najis, rendah. Itu digunakan kata anjing dan babi. Nah, dikatakan kemudian kamu jangan lemparkan barang kudus dan berharga, karena mutiara itu adalah gambaran dari sesuatu yang berharga. Itu sebabnya Yesus pernah memberikan perumpamaan bahwa kerajaan surga adalah seperti seorang yang menemukan mutiara yang berharga. Dan kemudian di dalam Wahyu, pintu gerbang kerajaan surga itu juga terbuat dari 12 mutiara. Mutiara adalah gambar sesuatu yang sangat berharga di berbagai ayat dalam Alkitab. Nanti saudara lihat sendiri, ada banyak ayat di sana. Saya tidak perlu tunjukkan, saya rasa saudara bisa teliti sendiri karena ayatnya cukup banyak. Jadi janganlah kamu memberikan hal yang kudus dan berharga kepada anjing dan babi. Anjing dan babi adalah orang yang najis, orang yang dianggap tidak berharga, orang yang dianggap rendah. Baik, Bapak Ibu, kalau saudara teliti ayat ini baik-baik dan saudara ingat firman kemarin, dan kemudian saudara mungkin tidak tahu tentang bedanya, kalau saya tidak terangkan sebelumnya tentang apa sebenarnya menghakimi, mungkin saudara akan bingung ketika membaca ayat ini. Karena menghakimi secara umum, pengertian orang itu seringkali adalah menilai seseorang bersalah. Kita menganggap seorang bersalah, atau yang mengatakan bahwa seseorang bersalah itu adalah sudah menghakimi, kan begitu ya, secara umum. Tetapi ternyata dalam Alkitab bukan hanya menilai bersalah, tapi juga ada hukuman yang diberikan. Itulah menghakimi. Nah, kalau saudara tidak saya terangkan kemarin tentang hal itu, lalu sebelumnya saudara membaca ayat pertama sampai ke-5 tentang hal menghakimi, maka kita akan lihat bahwa ayat ke-6 seolah-olah Yesus sangat kontradiksi atau berlawanan dengan kata-katanya sebelumnya. Karena di kata-kata sebelumnya jelas Yesus berkata, jangan kamu menghakimi. Nah, kalau menghakimi secara umum sekali lagi menganggap, menyatakan orang bersalah.
Seringkali sudah disebut menghakimi. Kalau pakai pengertian itu, maka saudara akan bingung dengan ayat yang ke-6. Karena ayat yang ke-6 jelas dikatakan bahwa kita artinya ketika bicara anjing dan babi, jangan lemparkan barangmu yang kudus dan berharga kepada anjing dan babi. Itulah orang-orang yang rendah, orang-orang yang najis, orang-orang yang tidak berharga. Berarti kita harus memberikan penilaian terhadap seseorang. Orang ini najis. Berkata orang najis saja, itu kan sudah menunjukkan bahwa orang itu dalam posisi salah. Orang ini najis, bebal, rendah. Itu artinya sudah ada penilaian. Dan seolah-olah hal ini bertentangan dengan ayat pertama sampai ayat kelima. Kalau kita tidak mengerti arti kata menghakimi sebenarnya. Tapi puji Tuhan, kemarin saya sudah sampaikan, sehingga saya rasa saudara sudah cukup mengerti ya tentang menghakimi. Dan bukan berarti kita tidak boleh menghakimi. Kalau terpaksa sekali, silakan. Tetapi dengan catatan persyaratan yang sangat ketat. Ya, jangan serta-merta. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita harus menilai. Nah, tapi kita kemarin sudah kembali lagi sudah mengerti tentang menghakimi. Jadi, bolehkah kita menilai tentang seseorang? Seseorang itu najis, seseorang itu kudus, seorang itu najis, seorang itu salah, seorang itu benar. Boleh nggak kita menilai? Boleh. Bahkan dikatakan ayat yang ke-6 berarti Tuhan ingin kita menilai. Sehingga kita bisa membedakan ini anjing ataukah domba. Ini babi ataukah domba. Artinya kita harus memberikan penilaian. Yang tidak boleh, yang sebaiknya tidak sering, bukan tidak boleh. Yang tidak sering-sering kita lakukan adalah menilai kemudian menjatuhkan hukuman. Sebisa mungkin kita kurangi hal itu. Ya, atau dengan satu suatu persyaratan kembali yang ketat, baik Anda adalah seorang bos, seorang atasan, menghukum pun harus hati-hati ya, harus dengan persyaratan yang sangat ketat, jangan serta-merta. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya kembali ke sini. Jadi sekarang kita sudah tahu apa itu anjing dan babi secara umum. Nah, di dalam perjanjian baru, di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 17 sampai 22, 2 Petrus pasal 2 ayat 17 sampai 22, ada golongan orang yang mana betul-betul digolongkan Tuhan sebagai seorang yang pantas disebut anjing dan babi. Nah, golongan orang ini harus kita bedakan, kita harus bisa bedakan anjing babi ini. Kalau enggak nanti kita salah, kita memberikan hal yang kudus dan berharga kepada mereka, mereka justru akan berbalik dan mengoyak kita. Kan begitu kata firman. Jadi sebisa mungkinlah kita jangan berhubungan dengan mereka. Kan begitu. Nah, siapa secara spesifik orang-orang ini? 2 Petrus pasal 2. Nah, kita akan buka bersama-sama. Ayat 17 sampai 22. Nah, sebelum kita baca ayat 17, kita baca lebih dulu saja ayat 22. 2 Petrus 2 ayat 22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing, perhatikan, kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ya, bagi mereka. Bagi siapa mereka ini? Yang cocok dengan peribahasa disebut sebagai anjing dan babi. Siapa mereka ini? Kita mundur ayat 17. Inilah orang-orang yang harus kita teliti baik-baik, bisa harus bedakan antara orang ini anjing babi atau domba. Kita harus bisa bedakan. Kalau tidak, bahaya. Setelah kita bisa bedakan, kita tidak perlu menghukum mereka, tetapi kita hanya perlu menjauh saja. Menjauh dan berhati-hati. Jangan berikan barangmu yang kudus dan berharga kepada mereka. Baik, 2 Petrus 2 ayat 17, guru-guru palsu ini adalah seperti mata air yang kering. Jadi harus tahu konteksnya. Anjing dan babi itu adalah guru-guru palsu. Seperti kabut yang dihalaukan taufan.
Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa, dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Perhatikan ayat 19. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Jadi mereka guru-guru palsu ini menjanjikan kemerdekaan, menjanjikan kemenangan, mengatakan kebenaran firman, tetapi diri mereka sendiri sebenarnya adalah orang yang hidup di dalam kecemaran. Waktu saya baca ini, saudara, saya gemetar. Ya, saya tidak tahu bagaimana saudara. Kalau saya gemetar, Tuhan, apalagi saya dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman, itu takut saya. Waduh, kalau saya dinilai Tuhan seperti guru-guru palsu ini, celaka saya. Ya. Berkata firman, tetapi kita sendiri hidup dalam kecemaran. Aduh, ya. Semoga kita tidak seperti itu, karena ada banyak orang Kristen sampai keluarganya muak, sekelilingnya muak. Kenapa? Karena orang Kristen itu kalau bicara firman sangat luar biasa ahli, sangat jago, tetapi hidupnya sendiri hidup dalam kecemaran, sehingga sekelilingnya muak. Dan di mata Tuhan, maaf, orang-orang seperti ini adalah guru-guru palsu. Ini kata firman Tuhan, ya. Saya maaf, ini keras sekali. Sebab jika mereka, ayat 20, oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, perhatikan ya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Aduh, ya. Jadi inilah guru-guru palsu yang harus kita hindari. Jadi Matius 7 ayat yang ke-6 itu bicara ketika setelah Yesus bicara jangan menghakimi. Yesus bicara bukan berarti kamu tidak boleh menilai orang. Itu artinya ya, kamu harus bisa menilai orang. Kamu harus bisa bedakan mana yang guru-guru palsu, mana yang bukan. Guru-guru palsu itu adalah orang-orang yang hidup di dalam kecemaran, terus di dalam kecemaran, padahal dia menyampaikan firman. Dan itu juga menjadi pukulan yang berat buat saya. Dan semua penyampai-penyampai firman, semua orang yang berdiri untuk menyampaikan firman, semua orang yang suka memperkatakan firman tetapi hidupnya masih dalam kecemaran, orang yang suka mengajar firman tapi hidupnya masih dalam kecemaran, ini adalah sebuah tamparan. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita dianggap Tuhan seperti guru-guru palsu. Dan untuk jemaat Tuhan, orang-orang yang demikian, terhadap orang-orang yang demikian, firman Tuhan katakan jauhi saja dah. Jangan kamu lemparkan barangmu yang kudus dan berharga kepada mereka. Tidak usah nasihati mereka juga percuma. Malah mereka akan berbalik dan mengoyak kamu. Karena pada dasarnya mereka adalah guru-guru palsu, anjing dan babi. Semoga ini memberkati saudara, ya, dan juga mengingatkan kepada kita semua, orang yang menyampaikan firman, orang yang suka memperkatakan firman, orang yang suka pakai ayat-ayat firman Tuhan dalam berkata-kata. Bukan berarti itu jelek, itu bagus sekali. Tetapi kita harus imbangi dengan hidup kita yang tidak lagi hidup dalam kecemaran, tetapi hidup dalam kesucian. Ingat sekali lagi, Tuhan Yesus akan segera datang. Kiranya kita semua hidup di dalam kesucian, seperti jemaat di Philadelphia menanti kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu buat berkat kebenaran firman-Mu pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur. Kiranya Kau tanamkan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami, juga terutama bagi kami, para penyampai firman, orang-orang yang menyampaikan firman, orang-orang yang menggunakan firman, dalam berkata-kata. Dan itu sangat bagus, tetapi biarlah kami juga lanjutkan lewat hidup kami yang mau hidup di dalam kesucian. Tolong kami Tuhan,
agar kami mampu menjaga kesucian hidup kami. Kami tidak mau dipandang guru-guru palsu di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.